Smart People, kita bertemu lagi dalam acara Lessons and Learn. Semoga Smart People sehat, sukses, dan bahagia selalu ya. Minggu lalu saya sudah membahas scope of work-nya HR Operation berdasarkan skala perusahaan. Dan hari ini saya akan membahas 2 dari 8 area HR Operation berdasarkan secara keseluruhan perusahaan. Yang pertama yaitu proses onboarding dan offboarding. Yang kedua, time and attendance management. Yuk kita simak pembahasannya, semoga berguna. Untuk materi kali ini adalah scope of work HR operation. Berikut adalah scope of work HR operation beserta penjelasannya. Yang pertama, onboarding dan offboarding. Tugas utamanya yaitu 1. Menyiapkan dokumen onboarding seperti kontrak kerja, panduan perusahaan, dan akses ke sistem kerja. 2. Mengelola proses resign atau terminasi, termasuk dokumen clearance dan final settlement. Dan penjelasannya, membantu karyawan baru menyesuaikan diri dengan organisasi dan memastikan proses pemutusan hubungan kerja berlangsung sesuai prosedur. Yang kedua, time and attendance management. Tugas utamanya yaitu 1. Memantau absensi, cuti, lembur, dan izin karyawan. 2. Mengelola perangkat lunak atau sistem manajemen waktu atau time management system. Dan penjelasannya, menyediakan data akurat terkait kehadiran karyawan untuk mendukung perhitungan gaji dan penilaian kinerja. Yang ketiga, employee data management. Tugas utamanya yaitu 1. Memelihara data karyawan di HRIS atau Human Resources Information System. 2. Mengelola dokumen legal seperti kontrak kerja, sertifikat pelatihan, dan dokumen lainnya. Dan penjelasannya, menjamin keamanan dan kerahasiaan data karyawan serta memudahkan akses informasi saat dibutuhkan. Yang keempat, compliance dan regulasi. Tugas utamanya yaitu 1. Memastikan seluruh aktivitas HR mengikuti regulasi pemerintah, misalnya Undang-Undang Ketenagakerjaan dan BPJS. 2. Menyiapkan laporan audit terkait HR. Dan penjelasannya, mengurangi risiko hukum dengan mematuhi aturan dan melindungi hak karyawan serta organisasi. Yang kelima, benefits administration. Tugas utamanya yaitu 1. Mengelola program manfaat seperti asuransi kesehatan, cuti tahunan, dan pensiun. 2. Memberikan panduan kepada karyawan terkait manfaat yang mereka dapatkan. Dan penjelasannya, mendukung kesejahteraan karyawan dengan memastikan akses yang mudah ke program manfaat perusahaan. Yang keenam, employee relation support. Tugas utamanya yaitu 1. Menyediakan dukungan administrasi untuk pengelolaan keluhan, investigasi, dan resolusi konflik. 2. Menjaga komunikasi antara manajemen dan karyawan. Dan penjelasannya, membantu menciptakan lingkungan kerja yang harmonis melalui penanganan hubungan kerja yang efektif. Yang ketujuh, HR reporting dan analytics. Tugas utamanya yaitu 1. Menyiapkan laporan HR seperti turnover rate, absensi, dan laporan gaji. 2. Menggunakan data untuk memberikan wawasan strategis kepada manajemen. Dan penjelasannya, memberikan informasi berbasis data untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Yang kedelapan, training and development support. Tugas utamanya yaitu 1. Mendukung administrasi pelatihan seperti registrasi peserta, jadwal, dan sertifikasi. 2. Memantau kebutuhan pelatihan berdasarkan evaluasi kinerja. Dan penjelasannya, meningkatkan keterampilan karyawan dengan mengelola program pelatihan secara efisien.
Jadi, kesimpulannya, scope of work HR operation mencakup berbagai aktivitas administrasi dan operasional SDM yang memastikan kelancaran pengelolaan data, kehadiran, manfaat, dan hubungan kerja. Dengan penghapusan bagian payroll administration, fokus utama HR operation tetap pada mendukung efisiensi administrasi dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta kesejahteraan karyawan. Dan berikut adalah penjelasan secara detail 2 dari 8 scope of work HR operation, yaitu yang pertama onboarding dan offboarding. Kendala di lapangan yaitu 1. Karyawan baru sering menghadapi kebingungan terkait proses onboarding karena informasi yang kurang jelas atau tidak terorganisir. 2. Proses offboarding sering terlambat karena kurangnya koordinasi antara departemen terkait. 3. Final settlement kerap mengalami kesalahan atau keterlambatan. Analisisnya yaitu onboarding, ketidakefisienan dalam penyediaan dokumen dan informasi menunjukkan kurangnya panduan terstandarisasi. Offboarding, hambatan koordinasi menunjukkan kurangnya prosedur yang jelas dan teknologi untuk mendukung kelancaran proses. Dan rekomendasi untuk HRD yaitu 1. Buat panduan onboarding terstandarisasi, termasuk checklist untuk dokumen dan akses sistem kerja. 2. Gunakan software HRIS untuk mengotomatiskan proses onboarding dan offboarding. 3. Libatkan semua pihak terkait seperti finance dan IT dalam protokol offboarding untuk mempercepat final settlement. Kesimpulannya yaitu proses onboarding dan offboarding yang terstruktur akan meningkatkan pengalaman karyawan baru dan memastikan keberlanjutan operasional saat karyawan meninggalkan perusahaan. Yang kedua, time and attendance management. Kendala di lapangan yaitu 1. Kesalahan dalam pencatatan absensi sering terjadi karena sistem manual. 2. Data izin, lembur, dan cuti sering terlambat diperbarui, memengaruhi penghitungan gaji. 3. Beberapa karyawan tidak memahami kebijakan terkait cuti dan lembur. Analisisnya yaitu pencatatan manual. Sistem manual menyebabkan kesalahan input data dan menghambat akses real time. Kurangnya transparansi, kebijakan yang tidak tersosialisasi dengan baik menimbulkan kebingungan dan potensi konflik. Dan rekomendasi untuk HRD yaitu 1. Implementasikan time management system yang terintegrasi dengan HRIS. 2. Lakukan pelatihan kepada karyawan tentang kebijakan absensi, cuti, dan lembur. 3. Sediakan akses real time bagi karyawan untuk melihat data absensi mereka. Kesimpulannya yaitu sistem absensi digital dan komunikasi kebijakan yang baik akan meningkatkan akurasi data dan kepuasan karyawan terhadap pengelolaan waktu kerja. Demikian ya pembahasannya. Jika smart people merasa video ini berguna, tolong berikan tanda like, subscribe, dan share linknya ke teman-teman ya. Sampai berjumpa di lessons berikutnya. Sehat, sukses, bahagia selalu. Bye!